sering ada pertanyaan, Ustadz, mak mano kalau misalnya ana punya duit, tetapi di samping itu ana juga punya utang. Atau misalnya pertanyaannya, ana punya duit, di tangan ana misal 35 juta, dan di tangan wong lain itu jumlahnya misal 50 juta. Jadi kalau di total 30 sama 50, 80 juta, nyampe batasan nisab. Mak mano, apakah hal seperti ini wajib untuk ana untuk mengeluarkan zakat? Maka kita bahas siko-siko. Yang pertama, bagi mereka yang punya duit sudah mencapai batasan nisab, akan tetapi di samping itu dia punya hutang, apakah tetap diwajibkan untuk mereka mengeluarkan zakat? Di dalam hal ini, di dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, ada kalimat di kitab fikih yang berbunyi wala yamna'ud dainu az-zakah. Hutang itu tidak menghalangi kewajiban zakat. Maka artinya, jikalau kita punya duit, lalu duit tadi itu cukup sudah nyampe nisab, akan tetapi kita punya utang, maka dilihat apakah hutangnya itu sama seperti atau sejumlah menghabiskan nisab. Misal nisabnya 76.500.000, kita punya duit seperti itu. Nah, di samping itu kita juga punya utang sebanyak itu juga, 76.500.000. Maka dalam hal ini di dalam mazhab tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Berbeda jikalau jumlah hutangnya tidak menghabiskan nisab. Misal 76.500.000 nisab itu kita punya, dan kita punya hutang sebanyak misal 5 juta atau 6 juta, sehingga sisa di tangan kita 70 juta kalau utang itu kita bayar. Apakah kita wajib zakat? Tetap wajib di dalam mazhab Imam Syafi'i. Itu posisinya kalau kita punya utang sama wong. Jadi kesimpulannya, kalau kita punya utang sama wong, dilihat apakah hutang tersebut menghabiskan nisab sama sekali. Kalau menghabiskan, maka tidak wajib zakat. Jikalau jumlah hutang tidak menghabiskan nisab, misal kita punya hutang sebatas 7 juta atau 6 juta, sedangkan kita punya duit 76 juta, maka kita tetap wajib zakat. Lalu hadirin yang kedua, mak mano perihal kita punya duit di tangan dan juga ada duit di tangan wong yang berhutang sama kita. Apakah duit yang di tangan wong itu perlu kita ikut jumlahkan, totalkan ke harta yang kita pegang sekarang untuk kita bayar zakatnya? Maka dalam hal ini dijengok keadaannya. Yang pertama, ketika yang berhutang itu sudah mampu untuk membayar dan dionyo mudah ketika kita tagih untuk membayar, maka kita wajib untuk menjumlahkan atau mentotalkan duit yang ada di tangan dia atau hutang yang dia hutang sama kita totalkan ke dalam harta yang ada di tangan kita, sehingga 2,5%-nya kita bayar untuk menunaikan zakat. Jadi, ana ulangi, jikalau hutang tersebut yang punya hutang, yang berhutang sama kita, dia punya kemampuan untuk melunasi, dan ketika kita tagih dia mudah untuk melunasi, maka itu wajib untuk kita totalkan ke dalam harta yang ada di tangan kita, sehingga 2,5%-nya kita wajib untuk mengeluarkan zakat. Kemudian jikalau yang berhutang sama kita sudah tidak tahu kemana, atau yang berhutang sama kita wongnya susah, ada kati duit sekarang, dia punya hutang sama kita 20 juta misal, kemudian dia tidak memiliki kemampuan untuk melunasi hutangnya tersebut, atau dionyo sulit untuk melunasi hutang, artinya ditagih ngeyel, ditagih ecek-ecek tak tahu, CCDT kata orang Palembang. Maka di sini disebutkan oleh ulama, tidak diwajibkan kita untuk mengeluarkan zakat dari hutang yang ada di tangan wong tersebut, kecuali di saat kita sudah menerima dari wong tadi atau ketika wong itu melunasi hutangnya. Nah, artinya selama dia belum melunasi, seperti ini keadaannya, dia tidak mampu atau dia sulit untuk melunasi hutang, maka tidak diwajibkan kita untuk mengeluarkan zakatnya kecuali di saat dia melunasi hutang. Nah, ketika dia melunasi, jikalau harta tersebut banyak mencapai nisab, utangnya misal 100 juta,
maka kita wajib untuk menunaikan atau membayar zakat setiap tahun. Misal dia hutang sama kita sudah 3 tahun, duit itu 3 tahun di tangan dia, 3 tahun baru dilunasinya, maka kita wajib untuk mengeluarkan bukan 1 tahun tetapi 3 tahun zakat mal dari hutang yang telah dilunaskan tersebut.